Salam kerahiman. Hari ini tetap bicara pewahyuan tentang gambar kerahiman ilahi, Wahyu yang ke-30. Kita baca dari diary nomor 675. Kejadiannya 7 Agustus 1936. Ketika aku menerima karangan, yang dimaksud di sini oleh Suster Faustina adalah karangan yang dibuat oleh Pastor Sopocko, brosur ya, brosur tentang kerahiman ilahi yang diterbitkan oleh Pastor Sopocko di Vilnius pada tahun 1936. Jadi waktu itu Suster Faustina menerima karangan, menerima brosur tersebut, dan covernya adalah gambar kerahiman ilahi yang dilukis oleh Eugeniusz Kazimierowski. Dan pada waktu dia menerima brosur tersebut, dikatakan kehadiran Allah memenuhi hatiku secara ajaib. Jadi itu yang dialami oleh Suster Faustina pada waktu dia menerima brosur tersebut. Nah, berkaitan dengan gambar atau brosur yang diterima pada waktu itu, Suster Faustina ada di rumah sakit di Pratnik. Jadi kita tahu ya, Suster Faustina itu sakit TBC dan sakitnya makin lama makin parah. Memang dia menerima gambar kerahiman ilahi atau brosur itu pada tahun 1936 ya, tepatnya bulan Agustus. Tapi pengalaman mengalami kehadiran Tuhan dia alami juga pada waktu dia ada di rumah sakit di Pratnik pada tahun 1937. Tepatnya pada bulan Maret 1937. Pada waktu itu dia menulis surat kepada Pastor Sopocko bahwa dia berdoa di hadapan gambar kerahiman ilahi, di depan brosur itu ya, di depan brosur yang dia terima dari Pastor Sopocko. Dan ternyata dengan berdoa di hadapan gambar kerahiman ilahi, dia memperoleh 2 rahmat. Pertama, kematian yang bahagia untuk yang sedang sekarat. Dan yang kedua, pembaptisan untuk seorang wanita Yahudi yang sedang sekarat. Jadi Suster Faustina berdoa, walaupun dia sakit di rumah sakit, dia berdoa untuk keselamatan jiwa-jiwa, dan dia bilang dia memperoleh 2 rahmat, di mana ada satu jawaban, satu klarifikasi, ada wanita berdosa yang dibaptis dan juga diberikan kematian yang bahagia untuk yang sekarat. Itu sharingnya Suster Faustina ya. Nah, kita lanjut ke cerita di 675. Suster Faustina berdoa, bersyukur atas brosur tersebut, karena dengan brosur tersebut, dengan cover gambar kerahiman ilahi, pasti cerita tentang kerahiman ilahi ini akan semakin banyak diketahui banyak orang, semakin menyebar. Dalam rasa syukurnya, tiba-tiba Suster Faustina melihat Yesus dengan cahaya yang terang benderang, sama seperti ia dilukiskan. Jadi tampilan Yesus yang dia lihat dengan sinar yang terang benderang itu seperti gambar kerahiman ilahi. Dan dia lihat pada kakinya ada Pastor Andras dan Pastor Sopocko. Kedua pastor itu sedang memegang pena. Dan ada kilauan terang dan api seperti halilintar keluar dari ujung pena dan mengenai himpunan besar manusia yang sedang bergegas. Jadi yang dilihat oleh Suster Faustina adalah ada himpunan besar manusia yang sedang bergegas, sedang terburu-buru, mungkin berjalan sambil berlari, berjalan dengan langkah cepat, atau berjalan dengan langkah besar, yang bergegas tapi bukan ke satu jurusan, dan ke berbagai arah. Mungkin ada yang dari utara ke selatan, dari selatan ke utara, dari barat ke timur, atau ya pokoknya melihat
manusia-manusia yang sedang bergegas. Itu yang dilihat oleh Suster Faustina. Dan Suster Faustina katakan, entah kemana orang-orang itu bergegas, pergi kemana, Suster Faustina nggak tahu ya. Kedua pastor memegang pena. Artinya dalam pena tersebut siap untuk menulis apa yang Yesus katakan. Dan sekaligus dengan pena tersebut disebutkan dari ujung pena keluar kilau terang yang mengenai himpunan besar manusia. Melalui pena, melalui apa yang ditulis oleh dua romo tersebut, apa yang didiktekan, apa yang dipesan oleh Yesus kepada dua pastor tersebut, ternyata memancar dan mengenai himpunan besar manusia yang sedang bergegas. Manusia-manusia itu sedang bergegas, sibuk dengan dirinya masing-masing. Ada yang terburu-buru menuju ke arah mana, Suster Faustina pun nggak tahu ya, di situ tadi dikatakan. Seperti kita tahu ya, kalau kita masuk ke satu tempat di mana di situ banyak orang, atau mungkin gambaran yang gampang kalau kita ke Singapura, ke MRT, begitu orang keluar dari MRT, orang bergegas, ada yang jalan ke kiri, ada yang jalan ke kanan, ada yang lari-lari ke arah tangga, ya pokoknya bergegas, sibuk dengan dirinya masing-masing. Begitu pula dengan kita semua dalam himpunan manusia tersebut. Kita juga sering juga bergegas, mau cepat-cepat kerja supaya nggak terlambat. Bangun pagi cari uang untuk makan hari tersebut. Pagi-pagi bangun mau tagih utang. Pagi-pagi bangun mau pergi ke kuliah. Pagi-pagi bangun atau bergegas lupa mengerjakan yang lain-lain karena saya harus melakukan sesuatu. Jadi ada yang dikejar, ada yang dituju. Begitu pula mungkin dengan kita masing-masing. Masa bodoh dengan keadaan sekeliling. Udah nggak peka, udah nggak peduli, yang penting saya bergegas untuk sesuatu. Bisa macam-macam tujuannya ya, bisa macam-macam tujuannya. Tapi di situ disebutkan, barang siapa disentuh oleh sinar terang tersebut, jadi himpunan besar manusia yang sedang bergegas, yang sedang sibuk dengan dirinya masing-masing, kalau kena sinar terang tersebut, maka serta-merta mereka membalikan punggungnya dari himpunan tersebut dan mengulurkan tangannya ke arah Yesus. Setiap orang kalau sudah kena sinar-sinar kerahiman, maka dia akan keluar dari himpunan orang-orang yang sedang bergegas, sedang sibuk untuk melakukan sesuatu yang mungkin nggak jelas juga mau melakukan apa ya. Yang gundah, yang marah, yang dendam, yang banyak yang mau dilakukan oleh manusia-manusia pribadi lepas pribadi tersebut. Tapi kalau sudah kena sinar kerahiman, maka di situ dikatakan membalikan punggungnya. Dia bukan lagi tergabung dalam himpunan manusia yang bergegas entah kemana, bahkan mengulurkan tangannya ke arah Yesus. Jadi di sini kita lihat ya, ada sinar terang, dan menurut Suster Faustina, dia melihat Yesus dengan cahaya yang terang benderang. Dan ada himpunan orang-orang yang disentuh oleh sinar terang tersebut. Jadi orang yang tersentuh oleh sinar terang tersebut, satu, mengalami sukacita. Sukacita ya, mengalami jamahan Tuhan, mengalami perhatian Tuhan, mengalami sesuatu yang luar biasa. Tapi ada juga di antara mereka yang dengan rasa sakit yang amat nyeri dan penyesalan. Jadi disentuh oleh sinar terang tersebut, mengalami sukacita, tapi sekaligus ada juga kelompok orang yang mengalami pertobatan. Dia merasa
sangat sakit atas segala dosa yang sudah dia buat, merasa sakit yang nyeri ya, tapi sekaligus dia menyesal, sadar akan kesalahannya, sadar akan kepapaannya, dan dia menyesal. Jadi kalau dari cerita ini kita bisa tahu ya bahwa sinar-sinar kerahiman itu punya kuasa yang besar. Kena sinar, membalikkan punggung dari himpunan manusia yang bergegas ke sana sini, entah kemana, kata Suster Faustina. Dan dia mengulurkan tangannya pada Yesus. Luar biasa ya, kekuatan dari sinar-sinar kerahiman tersebut. Artinya sinar-sinar kerahiman mempertobatkan orang yang berdosa dan juga menghibur, memberi sukacita kepada yang lain. Kalau kita lihat di 648 itu Jumat Agung pukul 3 sore. Dikatakan oleh Suster Faustina, dia melihat Yesus yang tersalib dan memandang Suster Faustina. Yesus katakan, "Aku haus." Kemudian Suster Faustina melihat ada 2 sinar keluar dari lambungnya, sama seperti sinar yang tampak dalam gambar. Jadi suatu penglihatan yang dilihat oleh Suster Faustina di mana kedua sinar tersebut keluar dari Yesus yang tersalib, dari lambungnya Yesus. Dan dengan melihat penglihatan tersebut, Suster Faustina tergerak hatinya. Dia merasa kerinduan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Dan dia mau menghampakan diri untuk keselamatan orang-orang berdosa. Dan sekaligus dia mempersembahkan diri demi keselamatan seluruh dunia. Ya. Dengan kuasa dari sinar-sinar tersebut, Suster Faustina melihat sinar tersebut keluar dari lambungnya Yesus yang terbuka, yang terluka. Tapi suatu penglihatan itu membawa dia untuk begitu rindu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Berpikir untuk kepentingan orang lain. Bahkan dia bilang dia mau mempersembahkan dirinya. Dia mau menghambakan dirinya. Dan menurut saya, kita semua juga yang sudah kena sinar-sinar kerahiman, pasti ada satu kehidupan baru yang berubah. Karena sinar kerahiman memberikan kekuatan baru, memberikan kehidupan baru, menguduskan kita manusia berdosa. Dan contoh konkret yang dialami oleh Suster Faustina, dia peduli pada keselamatan jiwa-jiwa, dia mau menghampakan diri, bahkan dia mau mempersembahkan dirinya untuk keselamatan seluruh dunia. Jadi semoga kita juga bisa punya pengalaman yang sama seperti Suster Faustina. Mengalami kerahiman Tuhan, sinar-sinarnya menyentuh kita, menyinari kita, menenggelamkan kita dalam lautan kerahiman, dan otomatis kita menjadi manusia baru yang lebih bisa seperti yang Tuhan inginkan. Menyenangkan Tuhan dengan cara peduli kepada orang lain, kepada keselamatan jiwa dari banyak orang. Bahkan target Suster Faustina seluruh dunia. Kita juga bisa lakukan itu, ikut ambil bagian dalam kegiatan tersebut dengan banyak berdoa. Khususnya berdoa koronka seperti yang Yesus bilang. Dengan engkau berdoa koronka, engkau sedang mendekatkan orang-orang yang kau doakan itu kepada Yesus. Itu aja untuk hari ini. Terima kasih. Salam kerahiman.